Hey, kembali bersama Kala Project ID. Kemarin kan kita udah bahas nikah di usia dini nih. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas kebalikannya tentang dilema belum nikah di usia tua. Umur sudah semakin bertambah, namun juga belum menikah. Terkadang ini yang menjadi salah satu beban orang tua bagi anaknya. Sudah berumur 26 tahun ke atas, tapi belum juga menikah. Belum lagi ditambah dengan orang tua yang buru-buru pengen gendong cucu. Seringkali membandingkan dengan anak tetangga dengan bahasa yang sedikit menusuk. Contohnya, ibu kita sih biasanya, kamu kapan nikah? Anak teman ibu aja udah nikah. Jangan terlalu tua nikahnya, nggak baik. Gitu biasanya. Atau jangan terlalu tua nikahnya, takutnya umur orang tua gak panjang. Ibu dan bapak udah pingin punya cucu. Nah, desakan seperti itu yang secara terus-menerus ditakutkan adanya indikasi buru-buru ngambil keputusan yang berdampak tidak baik pada hubungan pernikahan yang dilangsungkan. Nah, ngomong-ngomong tentang dilema belum nikah di usia tua, menurut Kak Sinta itu umur berapa sih yang pas untuk melangsungkan pernikahan? Ya Merte, jadi terlalu tua menikah itu nggak baik ya. Apapun yang sifatnya terlalu itu nggak baik gitu. Jadi aku sedikit ketawa sih dengan prolognya Merte tadi ya. Jadi aku sedikit merasa tersindir juga karena aku udah cukup umur tapi aku juga belum menikah. Emang umurnya Kak Sinta berapa sih? Udah merasa tersinggung aja nih. Ya rahasia dong, rahasia lah, intinya udah berkepala dua. Berarti sesuai isu yang kemarin dong di video sebelumnya. Belum, itu kan nggak sesuai isunya kan, belum pasti nikahnya kapan ya. Jadi belum, dalam artian yang pasti nggak tahun depan kayak isunya Merte itu ya. Kayaknya Merte nih yang bawa isu apa nih? Kalau aku sih enggak sih, pacar aja belum punya. Asik. Oh iya, bagi yang nyari pacar nih Nggak usah ngendorse. follow IG-nya. Nggak usah ngendorse gitu, kasihan. Jadi enak jadinya. Ya jadi enak ya. Enaknya kayak gimana caranya? Jadi kembali lagi ke topik ini Marta. Jadi menurutku apa yang sifatnya terlalu itu nggak baik ya. Terlalu tua nikah juga sebenarnya sih nggak bagus. Terlalu muda juga nikah juga nggak bagus. Jadi kesimpulannya apapun yang sifatnya terlalu itu nggak baik gitu. Aku setuju sih tuh Kak. Pokoknya intinya jangan terlalu tua nikah. Kuncinya adalah ketika kalian siap menikah, baru nikah. Terus selain itu apa lagi Kak? Jadi perihal nikah terkait umur itu sangat sulit dipastikan ya umur yang tepatnya kapan untuk menikah. Karena itu semua berkaitan dengan ketika kita melihat dari segi faktor ekonomi, habis itu faktor kesehatan, fisiologisnya, termasuk psikologisnya yang harus kita perhatikan. Jadi berbagai aspek seperti yang Merta katakan tadi, menikahlah saat siap gitu ya, seperti katanya Merta. Tapi kalau nggak siap-siap bagaimana ini? Siap nggak siap harus siap ya. Jika sudah di umur yang sudah di umur yang tepat. Gak usah. Ini Kak Sintanya ketawa-ketawa gimana nih? Pengen nikah ya Kak ya? Menurut kenapa ya? Bawaannya selalu nuduh aku pengen cepet-cepet nikah deh. Tak kirain pengen nikah cepet. Menikah itu soal kesiapan mental, itu yang paling penting ya. Kesiapan mental. Itulah kenapa tadi aku bilang tidak ada waktu yang tepat atau umur yang tepat untuk memastikan pernikahan itu harus dilakukan. Yang pasti di sini kesiapan mental itu penting banget. Itu yang paling pertama, ya. Selain itu juga harus memperhatikan dari segi fisiologisnya atau kejasmaniannya, Marta. Itu yang paling pertama. Yang kedua, terkait dengan sosial ekonominya ya. Sosial ekonominya harus diperhatikan. Terus selanjutnya adalah jangka panjangnya, jangka panjang untuk kedepannya itu bagaimana, itu harus sudah diperhitungkan ya. Jadi itu menurut pemahamanku sendiri ya.
Tapi kalau pemahamannya Merta sendiri gimana? Kapan sih usia yang tepat untuk melangsungkan pernikahan itu? Nah, kalau menurutku pribadi ya, waktu menikah tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Jadi di tengah-tengah yang dapat dikatakan agak sedikit lebih tua lah. Karena menikah di usia yang sedikit lebih tua, hal positifnya cenderung tingkat cerainya lebih rendah. Sudah kewajaran untuk menikah. Tidak adanya ababil lagi karena secara emosional sudah stabil. Ya, umumnya tingkat kematangan emosionalnya. Jadi di sini ada yang lebih penting lagi, tingkat pengalaman pernah pacaran. Ini juga membuat kita bisa belajar untuk menjalin dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pasangan hidup nantinya. Nah, itu tadi Kak yang aku tahu menurut pendapatku sendiri. Terus gimana pendapatku menurut Kak Sinta? Ya benar sekali Marta ya. Salah satu yang aku dengar Ya benar sekali Marta ya. Dari yang aku dengar tadi berdasarkan pendapatnya Marta bahwa tingkat ababil ya ketika kita sudah berumur semakin bertambah, otomatis tingkat ababil kita tuh harusnya sudah semakin berkurang ya. Jadi tingkat emosional kita mulai bisa dikendalikan gitu. Jadi kita sudah bisa melihat yang mana baik dan buruk, benar dan salah. Bahasa gampangnya emosional tuh ketika kita sudah dewasa kan jadinya rasa ababil kita jadi berkurang. Nah, itulah saat yang tepat untuk melakukan pernikahan. Tapi tetap kuncinya ketika kalian siap. Bener banget. Jadi di sini kematangan emosional itu perlu diperhatikan ya. Ketika kita beranjak dewasa, otomatis kematangan emosional kita semakin lebih baik lagi tentunya, seharusnya ya, karena mengingat pengalaman yang telah dilalui banyak sekali, apalagi yang Merto sampaikan tadi pengalaman pacaran udah banyak banget. Jadi dari pengalaman pacaran memahami berbagai karakter mantannya jadi seperti itu, jadi kita bisa mengelola atau memanajemen emosional kita. Jadi kita udah bisa belajar karakter orang seperti itu ya. Ketika nanti kita menikah dengan pasangan kita, jangan sampai syok gitu ya lihat karakternya seperti itu. Jadi sudah bisa memahami lah bagaimana cara memanajemen emosional diri sendiri dan juga memanajemen emosional orang lain seperti itu. Kuncinya pada dasarnya dalam memanajemen emosional itu ada di diri sendiri ya, bukan di pasangan kita gitu. Jadi bagaimana cara kita mengelola emosional kita penting untuk diperhatikan demi keberlangsungan pernikahan yang lebih baik lagi seperti itu Marta. Aku sampai tegang liatnya lu. Saking lugasnya Kak Sinta jelasin. Tapi ngomong-ngomong kayaknya nih masalah pacaran lugas sekali jawab. Kayaknya udah banyak punya pengalaman nih kayaknya. Berapa sih mantannya Kak Sinta? Mantan ya? Oh rahasia dong mantan. Kok mantan ditanyaan? Jadi sudah masa lalu. Jadi kalau ngomongin masalah mantan bawaannya mewek terus ya. Tapi udah harus move on ya, nggak, udah mau tahun 2021, jadi harus dengan suasana yang baru ya, seperti itu. Awas ada yang tersinggung tar. Nah, sekarang aku kembali nih ke Kak Sinta. Menurut Kak Sinta sendiri, apa sih yang menyebabkan usia tua belum menikah, Kak? Jadi menurutku sendiri sih banyak sekali faktor yang menyebabkan sudah cukup umurnya untuk menikah tapi belum juga menikah. Salah satu faktornya adalah trauma ya Merta ya. Trauma seperti itu. Salah satu faktornya adalah trauma. Itu sih yang paling sering aku lihat. Wah, kayaknya menarik nih Kak. Makin kesini. Nah, trauma karena apa itu Kak? Ya, jadi yang pertama traumanya itu karena mungkin ya ini Merta ya, bagi sebagian orang itu trauma itu disebabkan karena melihat pertengkaran yang terjadi di antara kedua orang tua mereka. Begitu. Jadi mereka melihat orang tuanya bertengkar sewaktu kecil, itu mungkin yang menyebabkan jadi mereka berpikir untuk ke rumah tangga karena takut rumah tangganya ya mengalami pertengkaran seperti orang tuanya saat dia masih kecil. Mungkin itu yang paling pertama. Yang kedua mungkin kegagalan dalam rumah tangga yang terjadi dengan orang tuanya. Jadi si anak ini ya
yang sudah menjadi dewasa ini mungkin mengalami ketakutan dia gitu ya. Dia mengalami ketakutan karena apa? Karena dia takut rumah tangganya mengalami kegagalan kembali gitu. Jadi itu salah satu faktornya, faktor trauma. Selain itu juga menurutku sendiri sih, salah satu faktornya adalah mungkin mendengar cerita ya. Jadi kita sering mendengar cerita, ini loh rumah tanggaku setelah menikah aku kekurangan duit, jadi aku kekurangan gini, jadi banyak seperti ini, jadi suamiku kayak gini. Jadi mendengar cerita dari teman itu bisa nyebabin, oh ya berpikir dua kali, nanti kalau aku nikah gimana ya? Apakah akan mengalami, padahal tidak semua orang mengalami kisah yang sama seperti itu. Tapi kan tetap ada rasa ketakutan dari mendengarkan cerita orang lain aja udah serem banget ya nikah ya ternyata ya. Belum lagi biayanya yang banyak, apalagi ditambah dengan beberapa perempuan yang hobi facial mungkin. Aduh, duitku berkurang buat facial nih buat anak gitu. Jadi fokusnya buat ngurus anak gitu. Dan di sana lah timbulnya adanya ketidaksiapan mental itu jadinya ya. Mendengarkan cerita orang lain, maksudnya cerita tentang kegagalan rumah tangga mereka atau cerita tentang hambatan yang mereka lalui saat sudah menikah seperti itu ya. Hambatan ataupun kendala, padahal di hidup ini memang harus ada hambatan dan kendala ya. Tidak ada kehidupan yang mulus sebenarnya seperti itu. Kok jadinya ngomongnya ke kehidupan banget ya, kayak Mario Teguh deh. Selain itu, faktor yang paling penting itu adalah, selain itu faktor yang krusial nih dewasa ini nih Merto. Faktor yang krusial itu adalah karir ya. Jadi banyak orang yang sibuk karir sampai melupakan, oh iya aku lupa kalau aku sudah cukup umur nih buat menikah gitu. Faktor karir juga lo nyebabin ya. Jadi faktor penyebab itu tolong juga lebih diperhatikan ya, karena kita juga butuh pasangan untuk hidup kita ke depannya. Lain halnya kalau memang pingin tidak menikah seumur hidup, itu beda lagi ya ranahnya ya Merta ya. Selain itu juga jodoh ya, ada yang mungkin belum menemukan orang yang tepat, jadi mereka menunggu orang yang tepat itu datang seperti itu. Jadi ada banyak faktor sebenarnya di sini Merta yang mempengaruhi kenapa sih udah cukup umur tapi belum menikah seperti itu. Nah, itu tadi faktor yang menyebabkan orang usia tua belum menikah. Yang pertama ada faktor trauma, melihat orang tuanya yang berantem jadi mereka takut nikah. Atau faktor yang kedua, terlalu fokus karir sehingga lupa dengan umur dan nggak nikah jadinya, lewat nikah jadinya minder. Dan juga faktor jodoh, jadi dia belum menemukan pasangan yang tepat. Oh ya Kak, selain itu ada lagi faktornya yang lain Kak? Jadi faktor yang lain itu ada sih kalau untuk perempuan ya, khususnya nih untuk perempuan. Ya, jadi melihat dalam artian perempuan tuh kan bakal tinggal sama suami ya nanti ya. Jadi terkadang perempuan tuh takut gitu loh kalau rumah suaminya tuh nggak senyaman rumahnya di rumah gitu. Paham kan Marta? Jadi berpikir ya, apakah rumah suamiku nanti, apakah orang tua suamiku nanti menerima aku seperti orang tuaku menerima aku juga. Seperti itu. Jadi ada banyak faktor sebenarnya, tapi salah satunya itu sih yang mau aku sebutin. Tapi di antara semua faktor itu sih, kalau untuk perempuan sendiri emang faktor itu ya yang paling mendominasi ya, karena takutnya tidak sesuai dengan harapan mereka begitu. Saat di rumah mereka mungkin dimanjakan atau bagaimana, atau semuanya terjamin, sedangkan sekarang menikah mereka dipaksa atau dituntut untuk mandiri seperti itu ya. Tapi kalau yang namanya laki-laki gimana Berta ya? Kalau menurutmu gimana? Nah, kalau yang laki-laki menurutku biasanya sih yang lambat nikah atau nikah udah tua tuh biasanya dia banyak mikir, terlalu banyak perbandingan terhadap temannya. Selain itu yang seperti Kak Sinta bilang tadi mengenai faktor trauma atau mendengarkan omongan teman, jadi sehingga dia berat berpikir untuk menikah. Artinya sesuai dengan apa yang aku katakan, terlalu banyak mikir sehingga usia semakin tua tapi belum menikah. Jadi gitu Kak pendapatku terhadap kaum laki-laki. Menurut Kak Sinta apa lagi Kak? Jadi di sini kalau menurutku itu sih menikah tuh perihal tanggung jawab ya. Kalau memang seperti yang tadi Marta katakan terkait laki-laki, memang faktor yang menyebabkan dia sulit untuk mengambil keputusan menikah padahal sudah cukup umur, itu ya menurutku berarti si laki-laki itu memang belum berani ya untuk mengambil tanggung jawab lebih gitu ya.
Apalagi kalau tipe orang yang individualis, wah sulit juga tuh Merta. Kalau orang yang individualis ya, mau ngambil keputusan kayak gitu masih berpikir 2 kali, seperti itu ya. Ya benar juga kata Kak Sinta. Tapi kalau menurutku sendiri sih mengenai faktor itu, yang terakhir nih Kak, perihal belum siap mengambil tanggung jawab lebih. Menurut aku sendiri, selagi sudah menemukan pasangan yang tepat, pekerjaan sudah ada, sama-sama sudah berpenghasilan, sudah saling kenal dengan keluarga masing-masing dan kepribadian masing-masing. Jadi siap nggak siap, harus siap. Nggak baik juga kalau pacaran lama-lama ya. Kayak Kakak Sinta kayaknya nih, terlalu lama pacaran. Kapan kalian nikahnya nih? Ya aku lagi deh yang kena ya. Kalau udah soal pacaran kalau sudah soal pacaran, soal nikah ya, pasti selalu aku yang kena. Memang ya, kadang isu-isu tuh persuasif banget gitu ya, mempengaruhi banget orang bisa sampai ngomong kayak gitu ya, padahal nggak sesuai dengan kenyataan. Belum tentu ya sesuai dengan kenyataan. Oke. Nah itu contoh secara langsung, biasanya kayak gitu dah orang-orang mau ngejudge yang belum nikah. Ya, Bener nggak Kak? Setuju banget Mertom. Jadi itu salah satu cara orang ya mengalihkan titik fokus kita sih sebenarnya itu. Oke teman-teman, kalau project itulah tadi ngomong-ngomong berisik kita bersama Kak Sinta pada hari ini. Jadi kesimpulannya gimana nih Kak, atau close statementnya? Oke, jadi kesimpulannya ini Merta, menikahlah di usia yang memang tepat ya untuk menikah. Seperti itu. Menikahlah di usia yang tepat untuk menikah, dan ketika memang ada teman kerabat kalian yang memang belum nikah, padahal umurnya sudah cukup untuk menikah, tolong jangan digunjingkan, jangan digosipkan ya. Karena kita tidak tahu kan bagaimana perjuangan orang itu melewati semua ini gitu. Jadi nggak semua instan jodohnya gitu loh. Yang perlu diperhatikan adalah ketika menikah, perhatikan segala aspeknya, seperti itu, segala aspeknya. Jadi jangan terburu-buru nafsu gitu ya. Menikah itu juga nggak baik sih sebenarnya untuk kedepannya. Jadi seperti itu, menikahlah di usia yang tepat. Tapi kalau memang belum menemukan pasangan yang tepat, tetaplah untuk mencari sesuatu yang tepat itu ya. Jangan berhenti untuk berjuang, seperti itu. Nah, aku dapat sedikit kata-kata singkatnya. Menikahlah di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Oke lah, kalau begitu segini saja dulu pembahasan kali ini bersama Kala Project yang membahas tentang dilema belum nikah di usia tua. Sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Ingat, komen kalian sangat berarti. Untuk video selanjutnya, komen yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kalian share. And see you next video. Make him spicy, Papa.